Nah, kemudian kita masuk ke tantangan dalam pengumpulan dan pengelolaan data. Ini ada banyak ya, kita coba definisikan satu persatu. Yang pertama ada undefined goals, tidak mendefinisikan tujuan. Biasanya ada data-data yang memang tidak tahu apa nih, sebenarnya data ini tujuannya buat apa sih kita kumpulkan gitu ya. Nah, contohnya perusahaan ingin mengumpulkan data interaksi pengguna, tetapi tidak menetapkan tujuan penggunaan data tersebut. Akibatnya, dataset terdiri dari banyak informasi yang tidak berguna. Yang tidak berguna ini biasanya data-data yang harusnya kita hapus, tidak kita masukkan ke dalam model gitu. Kemudian ada istilah definition error, kesalahpahaman. Nah, kesalahpahaman saat memahami ruang lingkup atau standar metrik yang digunakan ini bisa jadi misleading ya. Contohnya seperti misal perusahaan ingin mengukur pengeluaran konsumen tetapi tidak mendefinisikan dengan jelas segmentasi konsumen. Oke, jadi perusahaan ini tidak bisa menjelaskan lebih jelas gitu apakah fungsional dari data yang kita ambil itu seperti apa begitu. Jadi ini bisa jadi kesalahpahaman antar kolektornya atau yang mengumpulkan data dan yang membutuhkan datanya gitu. Nah, kemudian ngomong-ngomong soal pengumpulan data, ini juga ada yang kesalahannya dari pihak kolektornya nih, yaitu capture error. Ini kesalahan pengumpulan data ini bisa ngomongin soal pengumpulan data yang tidak seimbang dan tidak komplit. Akibatnya kesimpulan yang diambil itu bisa salah representasinya. Misal ya, perusahaan ingin memahami performa produk A dan produk B, tetapi pada website produk A selalu ditampilkan sebelum produk B, sehingga menghasilkan bias pada performa produk A karena produk A lebih sering dilihat pengguna. Oke, jadi produk A lebih sering dilihat pengguna, akibatnya performanya emang cenderung produk A nih yang bagus daripada produk B begitu. Nah, selanjutnya ada measurement error atau kesalahan tools dalam pengumpulan data. Kesalahan ini terjadi ketika perangkat lunak maupun perangkat keras yang digunakan untuk mengumpulkan data gagal mengumpulkan data yang berguna atau menghasilkan data yang tidak akurat. Akibatnya data tidak reliable karena ada data-data yang hilang. Berarti ada kesalahan dalam pengukuran nih. Ini juga fatal juga. Nah, contohnya aplikasi mobile gagal melakukan log interaksi pengguna karena sinkronasi server. Oke. Ini fatal juga nih. Kemudian ada processing error atau kesalahan proses. Nah, kesalahan proses ini bisa terjadi itu melalui beberapa dokumentasi yang kurang baik oleh developernya, kemudian metode processing yang kurang atau tidak update ya. Terus bisa memperkurang ya, atau memperburuk hasil dari data yang kita ukur atau kita proses. Biasanya kalau processing data ini ngomongin soal bagaimana cara kita mentransfer data dari satu sumber ke sumber yang lain sih, atau perpindahan dari database satu ke database lain gitu. Kemudian ada coverage error. Contoh dari coverage error itu ketika kita melakukan survei mengenai penggunaan internet pada golongan lansia, kemungkinan tidak mengikut sertakan para lansia yang tidak menggunakan internet, sehingga akan ada bias pada data gitu. Ini ngomongin soal cakupan. Kemudian ada sampling error. Nah, contoh dari sampling error itu ketika misal perusahaan ingin memprediksi perilaku penggunaan mobile tapi hanya menyediakan survei untuk penggunaan atau pengguna iOS, tidak mengikut sertakan pengguna Android. Jadi tidak luas ya. Ini sama aja analoginya kalau kita hanya melakukan survei pada laki-laki saja, tapi yang perempuan tidak dilakukan survei gitu. Jadi tidak luas. Ini juga bisa mengakibatkan ketidakakuratan atau bias. Kemudian ada inference error atau kesalahan penarikan kesimpulan. Model AI medis mendiagnosa pasien yang sehat dengan kanker atau false positif, atau gagal mendiagnosa pasien dengan kanker. Jadi ada
suatu ketika model AI yang implementasinya itu di bidang kesehatan itu ternyata gagal mendeteksi bahwasannya sebenarnya pasien ini sehat ya. Sebenarnya ini pasiennya secara aktual adalah sehat, tapi AI-nya mendeteksi sebagai kanker gitu. Atau bahkan ada pasien yang sebenarnya kanker, ada penderita kanker, tapi AI-nya mendeteksi bahwasanya pasien tersebut tidak kanker. Itu kan sangat fatal ya. Ini ngomongin soal modelnya nanti gitu.